Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang perempuan yang diculik dan disekap di dalam peti selama 7 tahun. Selama penyekapan itu, perempuan ini hanya dikeluarkan dari peti untuk diperkaos dan disiksa sang penculik. Dia diculik pada tahun 1977 sampai tahun 1984, ketika dia baru berusia 20 tahun. Mari kita simak bersama untuk mengetahui cerita lengkapnya. Di awal film, terlihat pasangan yang menyembunyikan jasad. Janice ketakutan, tetapi suaminya mengatakan ini hanya musibah. Adegan bergeser dan seorang gadis cantik yang bernama Colin. Dia sedang menunggu tumpangan. Sementara itu, dia bertemu mobil Janice dan Cameron. Dia meminta tumpangan pada mereka, dan mereka memberinya tumpangan. Dia bertanya pada Colin, mengapa dia di sini. Colin memberitahunya, hari ini adalah ulang tahun temannya. Dia akan datang untuk memberi kejutan. Cameron menjadi bahagia, karena bisa menculik Colin dengan bebas. Mereka berhenti di pom bensin. Colin memperhatikan sebuah kotak. Ketika dia kembali dalam, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Janice dan Cameron mengatakan, ada pemandangan bagus, kamu harus melihatnya bersama kami. Tanpa memikirkan apapun, Colin mempercayai mereka. Kemudian, mereka membawa Colin ke tempat sepi. Lalu Cameron menutup mata Colin. Dia meletakkan kepalanya di dalam kotak yang dilihat Colin di dalam mobil. Setelah sampai, dia memenjarakannya di ruang bawah tanah. Dia memukulinya brutal, membuat Colin berteriak dan menangis. Dia bertanya, mengapa dia melakukan ini padanya. Cameron tidak mengatakan apa-apa, lalu dia menguncinya ke dalam kotak. Kemudian istrinya Janice mendatanginya. Lalu Colin berkata, tolong biarkan aku pergi dari sini. Dia terpaksa melakukan ini karena suaminya. Keesokan harinya, Cameron membawa beberapa makanan. Dia sering memukulinya. Ketika Janice mendengar teriakannya, dia menjadi terganggu. Di malam hari, Janice meminta suaminya berjanji padanya untuk tidak melakukan apapun lagi dengan gadis lain. Cameron setuju dengan istrinya. Janice tak ingin suaminya melakukan hal keji lagi kepada siapapun. Cameron menyekap Colin di dalam kotak. Dia meletakkan pipa oksigen agar Colin bisa tetap hidup, dan dia mengunci kotak itu. Colin terus menangis di dalam kotak. Dia merindukan ayahnya, karena ayahnya melarang dia pergi sendirian. Tapi Colin tidak mematuhinya, membuat dia terjebak di sini. Di sisi lain, orang tua Colin khawatir dan mengajukan laporan hilangnya Colin. 6 bulan telah berlalu. Janice memberikan kabar baik kepada Cameron jika dia telah hamil, dan dia meminta suaminya untuk meninggalkan Colin. Tapi Cameron mengatakan, jika dia melepaskannya, Colin akan melaporkan mereka ke polisi. Lalu Cameron membuat rencana, dia akan membuat Colin takut. Dia memberitahu Colin bahwa dia bekerja di perusahaan budak. Dia mengklaim Colin adalah budaknya, dan perusahaan akan menangkapnya jika Colin melarikan diri. Dia ingin menimbulkan rasa takut dan menceritakan semua ini untuk menghentikannya melarikan diri dari sini. Kemudian, dia memberi Colin kertas untuk ditandatangani. Dia berkata Colin bisa diselamatkan jika mau menandatangani surat-surat ini. Colin terpaksa menandatangani surat-surat itu. Cameron memasang rantai di lehernya dan menjadikannya sebagai budak. Dia memberitahunya bahwa dia harus menyebut Cameron sebagai tuan. Setahun kemudian, Janice melahirkan bayi perempuan. Colin sedang tidur di kotak, di bawah tempat tidur. Lalu dia mengeluarkannya dari kotak dan menunjukkan putrinya kepada Colin. Dia bahagia melihat putrinya, karena dia tidak melihat bayi setelah sekian lama. 2 tahun telah berlalu, dan putri Janice telah tumbuh. Saat Colin sedang melayani mereka, sebilah pisau jatuh. Colin berdiri, sambil mengangkat tangannya. Cameron lalu memukulinya. Janice tidak tahan dengan semua ini. Dia terlihat merasa bersalah karena tidak dapat membantu Colin. Keesokan harinya, Cameron kembali menakuti Colin sambil menceritakan kisah palsunya. Colin takut mendengar ceritanya. Dia menceritakan hal ini kepada Colin
karena dia ingin membawanya keluar. Cameron menyuruhnya duduk di dalam mobil dan membawanya ke tempat kelahirannya. Dia menunjukkan dua pria kepada Colin, mereka adalah budak pekerja di perusahaannya. Colin bertanya pada Cameron, apakah mereka pernah ke rumah. Cameron berkata, perusahaannya tidak mempercayai budak manapun. Dia mulai membantunya, tapi tiba-tiba Cameron terjatuh, yang membuatnya terluka. Kesempatan ini bisa Colin gunakan untuk lari, tetapi Cameron membuatnya takut, sehingga mereka kembali ke rumah. Colin membalut luka Cameron. Janice menjadi marah melihat ini, lalu dia bertengkar dengan suaminya. Setelah 4 tahun berlalu, Colin melihat putri Janice yang telah dia besarkan. Colin tidak tahu berapa tahun yang dia habiskan di sini. Suatu hari, ketika Janice dan Cameron tidak ada di rumah, Colin mimpi buruk. Dia takut dan memukul kotak. Dia berhasil keluar dari kotak. Ketika kembali ke rumah, Cameron melihat kotak yang rusak. Saat dia mencari Colin, dia menemukannya sedang ketakutan. Cameron memberinya kitab suci dan membawanya ke putrinya, sehingga dia akan merasa nyaman dengan putrinya. 7 tahun berlalu. Suatu hari Cameron memberitahu jika perusahaan telah memberikannya izin untuk bertemu keluarganya. Lalu Cameron mengetesnya. Dia memberinya pistol dan menyuruhnya untuk bunuh. Colin menekan pelatuknya, tetapi pistolnya kosong. Melihat ini Cameron percaya jika dia tidak akan melarikan diri. Cameron membawa dia ke keluarganya dan memperkenalkannya sebagai pacar Colin, sehingga tidak ada yang akan mencurigainya. Colin berpura-pura senang. Mereka makan malam dan sangat menikmatinya. Dia tidak memberitahu siapapun di keluarganya. Keluarga Colin memberitahunya. Sudah 7 tahun dia pergi. Colin terkejut mendengar ini. Saudara Colin menunjukkan padanya foto saat pernikahan. Lalu saudaranya berkata, jika Colin punya masalah, dia bisa cerita. Karena menurutnya, ada sesuatu yang salah pada Colin. Ketika dia hendak memberitahu saudaranya, tiba-tiba Cameron datang dan membawanya pergi sambil membuat alasan. Janice terlihat khawatir. Cameron merasa tertekan. Melihat itu, Colin menawari bantuan. Tapi Cameron menjadi marah, kemudian menguncinya di kamar. Di sisi lain, Janice telah menyadari kesalahannya. Dia menangis di gereja dan memohon pengampunan Tuhan. Lalu dia menemui korban dan melepaskannya dari sana. Dia memberitahu gadis itu, Cameron telah menculiknya bertahun-tahun. Ketika dia akan membawanya pulang, Cameron mengakhirinya, dan mereka menguburnya, seperti yang kita lihat di awal film. Dan dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi pada Colin. Dia menurunkan Colin di terminal bus, dan berkata padanya, agar pulang. Colin berkata, kalau perusahaan menemukannya, lalu apa yang akan terjadi? Janice memberitahunya, tidak ada perusahaan seperti itu. Cameron berbohong padanya, hanya untuk membuatmu takut. Kemudian Colin naik bus dan menghubungi keluarganya. Saat bertemu keluarganya dia menangis dan menceritakan semua yang terjadi.